Halo, selamat datang Mam di channel Mam Rayanka. Halo Mam, halo semuanya. Nah, di video ini saya buat video yang berbeda ya. Di sini saya sharing tentang budgeting saya di bulan Agustus. Nah, yang namanya gaji itu ya Mam, meskipun besar atau kecil, wajib kita syukuri. Dan kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, nanti pasti amburadul pengelolaannya. Di sini pun saya juga masih belajar ya Mam, karena saya yakin bahwa proses belajar itulah yang bikin kita kaya akan pengalaman. Jadi nanti kita bisa evaluasi budgeting kita sebelum-sebelumnya agar bisa mengelola lebih baik lagi. Nah, di sini saya ibu rumah tangga, juga ibu bekerja, dan Pak suami pun juga ikut bekerja. Karena pandemi ini, jadi untuk gaji saya pun banyak juga untuk kepotongnya ya dari perusahaan. Namun saya sangat bersyukur sekali perusahaan masih mampu menggaji karyawannya, meskipun memang saya paham betul bahwa perusahaan saya bekerja ini sangat-sangat terdampak dari pandemi ini. Namun dia masih berusaha untuk memenuhi dan membayar gaji karyawannya. Di sini saya budgeting dari pendapatan saya ya Mam. Jadi karena adanya PPKM yang 2 minggu kemarin, pekerjaan Pak suami itu jadi diliburkan. Nah, otomatis jadi untuk bulan Agustus ini aku merencanakan budgetingnya dari gaji aku aja. Nah, untuk yang gaji Pak suami nanti entah berapapun itu nanti akan saya kelola lagi, entah itu ditabung ataupun untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Namun di sini saya berusaha mengelolanya dari gaji saya dahulu ya Mam. Di sini pendapatan saya itu sekitar 2.300.000 ya Mam. Nah, kenapa ini saya buat 2 juta? Karena 300-nya ini, 300.000 rupiahnya ini sudah saya sisihkan untuk tabungan si kecil untuk masuk sekolah tahun depan. Jadi mau nggak mau 2 juta ini harus bisa saya pakai dan bisa cukup untuk dalam 1 bulan ini ya Mam. Nah, 2 juta ini saya alokasikan 2 ya, yaitu kebutuhan wajib itu seperti listrik, air, gas, kemudian ada BPJS kesehatan untuk keluarga. Nah, di sini sudah saya reka-reka ya untuk listriknya itu habisnya berapa. Dari listrik, PDAM, kemudian kebersihan, gas dan lain-lain. Di sini karena saya sering memantau ya pemakaiannya ini berapa habisnya, jadi saya hitung-hitung. Nah, di sini untuk listriknya aku anggarkan sekitar 300.000 rupiah. Ini sudah saya pantau. Jadi saya lihat di angka meteran di PLN itu angka sisa dari bulan lalu sampai sekarang itu berapa. Karena kan memang listrik saya ini pakai 1.300 watt ya. Saya anggarkan 300.000, kemudian untuk PDAM-nya ini saya anggarkan 45.000. Untuk gas PGN-nya ini saya anggarkan 22.000. Kemudian untuk BPJS-nya ini karena memang hanya 2 orang saja, untuk saya dan Pak suami, jadi 75.000. Dan untuk kebersihannya ini 75.000. Kemudian untuk totalnya ini, untuk kebutuhan wajib ini sekitar 517.000. Jadi memang untuk kebutuhan wajib ini untuk keluarga saya ini habisnya segini ya Mam, cukup lumayan bagi rumah tangga yang beranak 1. Nah, kemudian selanjutnya ini saya membuat untuk kebutuhan keluarga.
ataupun kebutuhan rumah. Jadi memang kebutuhan keluarga itu dengan yang lain itu berbeda-beda ya, Mam. Di sini saya hanya sharing saja dan tidak bermaksud untuk menggurui atau apa. Di sini saya sharing aja pengalaman saya mengelola keuangan dan saya masih belajar juga dalam mengelolanya. Nah, lanjut ya, Mam. Untuk kebutuhan keluarga ini saya alokasikan seperti ada beras, kemudian ada susu dan pampers, kemudian ada belanja bulanan, ada belanja mingguan. Untuk berasnya di keluarga saya kira-kira habisnya sekitar 10 kilo, itu pun kadang masih sisa. Nah, di sini berasnya saya anggarkan 10 kilo ini 110.000. Kemudian untuk susu dan pampasnya si kecil ini untuk 1 bulan perkiraan itu sekitar 300.000 rupiah. Kemudian untuk belanja bulanannya ini seperti sabun, kemudian ada gula atau mie instan, ini saya anggarkan 200.000 rupiah. Untuk belanja mingguannya ini, nah ini setiap keluarga berbeda-beda ya, Mam ya. Kalau saya ini cukup harus berhemat. Untuk per minggunya saya anggarkan 150.000. Jadi untuk 4 minggu ini habisnya 600.000 rupiah. Jadi untuk belanja mingguan ini saya sangat hemat sekali, dan cukup atau tidak cukup harus bisa menyesuaikan. Nah, untuk kebutuhan keluarga ini habisnya sekitar 1.210.000. Kemudian untuk totalnya ini antara kebutuhan wajib dan kebutuhan keluarga ini sekitar 1.727.000 rupiah. Kemudian sisanya ini kan dari 2 juta dikurangi 1.727.000, ini sisanya sekitar 273.000. Lanjut aku post juga ke sedekah, dana darurat, dan tabungan. Nah, untuk yang satu ini wajib kita sisihkan ya, Mam. Berapapun itu wajib kita sisihkan, apalagi untuk dana darurat. Ini adalah tabungan sementara kita. Jadi kalau kita butuh sesuatu di luar dugaan gitu, kita bisa pakai dana darurat. Nah, di sini aku postkan untuk sedekahnya ini 100.000, untuk dana darurat juga 100.000, dan kemudian untuk tabungannya ini sisanya ya kita dapat menabung 73.000 rupiah. Nah, ini dia rencana pengelolaan dari gaji saya untuk keluarga. Jadi habisnya pas ya untuk 2 juta. Nah, sedangkan untuk penghasilan Pak suami nanti, ini nantinya akan saya kelola sendiri ya. Jadi kadang itu Pak suami ada side job, ada kerjaan sampingan gitu, juga lumayan. Nanti saya tabung. Nanti apabila membutuhkan, saya pakai gaji Pak suami ini. Nah, di sini tadi kan gaji saya 2.300.000. Ini untuk tabungan si kecil saya tulis kembali. Ini sebesar 300.000 rupiah. Ini tabungan wajib yang harus disisihkan karena untuk sekolahnya si kecil tahun depan. Kemudian selanjutnya biasanya itu untuk pengeluaran saya catat ya per tanggal 1 sampai tanggal 31.
Nah, jadi ini saya buat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Jadi setiap saya belanja apapun itu saya tulis di sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya catatanku untuk pengeluaran. Nah, di sini nanti akan saya tulis per tanggal 1 sampai tanggal 31. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi saya tulis apapun itu, sekecil apapun itu saya tulis. Jadi tahu untuk pengeluaran apa aja yang dikeluarkan. Di sini karena 2 minggu yang lalu pendapatan Pak suami ini juga berkurang efek PPKM ya. Jadi ini nanti berapapun itu pendapatan Pak suami tetap saya kelola untuk memenuhi kebutuhan yang belum saya rekap di pengelolaan yang pertama. Di sini Pak suami juga bekerja sampingan, itu juga ada pendapatan seperti mengantarkan dokumen ke beberapa wilayah kota itu setiap hari. Jadi untungnya ada PPKM ini, Pak suami juga mencari tambahan penghasilan. Dan ini nanti bisa saya kelola lagi untuk memenuhi kebutuhan yang belum terekap ya. Seperti contohnya yang tadi di situ belum saya anggarkan untuk arisan. Nah, untuk pendapatan Pak suami ini wajib kita catat ya, karena untuk pendapatannya ini tidak menentu. Jadi harus dicatat dan kita bisa kelola. Salah satunya nanti bisa ditabung ataupun kita tambahkan di dana darurat. Nah, ini Pak suami juga ada satu cicilan, nanti bisa dibuat untuk membayar cicilan juga sekitar 600.000. Nah, untuk sisanya ini bisa untuk memenuhi kebutuhan yang belum terekap yang tadi ya. Salah satunya mungkin nanti kita bisa jajan di luar atau makan di luar, ataupun nanti membelikan sesuatu untuk si kecil. Ataupun kalau nanti ada sisa, saya tabung untuk beli skincare. Jadi ini untuk pengelolaan keluarga saya ya, Mam. Saya berusaha pakai untuk metode simple yang dari Kak Prita Gosi, itu dari living itu untuk biaya hidup itu 50%, kemudian untuk tabungan 30%, dan untuk playingnya 20%. Oke, sekian dulu ya Mam sharingnya untuk budgeting keluarga saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah.